Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang di channel Rabu Misteri. Seperti biasanya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah misteri. Kisah ini ditulis oleh Simple Man yang berjudul Petuk Mati Lan Bahu Lawean. Namun sebelum kita lanjut ke inti ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update cerita-cerita mistis dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi. Dan inilah bagian kedua, Petuk Mati Bahu Lawean. Kehamilan Bapini tentu bukan hal yang wajar. Dengan masa bagaimana perutnya sudah sebesar itu, hanya dalam kurun waktu tak lebih dari 2 bulan, berada di tempat yang seperti ini. Selain itu, sepengetahuan Doni perihal bahu lawean yang disematkan dalam namanya membuat Doni curiga, siapa gerangan si petuk mati yang bisa bertahan hidup dengan wanita seperti Mbak Pini. Apa ini ada hubungannya dengan bangkai-bangkai binatang yang dia bawa? Selain itu, ada satu lagi kejanggalan yang tidak akan pernah Doni lupakan seumur hidupnya. Pernah ada sesuatu waktu seorang mengetuk pintu kamarnya. Ketika Doni membuka, siapa gerangan yang memanggil dirinya. Di sana dia melihat Mbak Pini melotot melihat ke arahnya. Dia menarik paksa tangan Doni tanpa berkata satu patah kata pun. Doni yang takut hanya bisa menurut saja. Rupanya wanita misterius itu mengajak Doni untuk menikmati makan malam. Mbak Pini sudah mempersiapkannya sejak pagi. Di atas meja tersaji berbagai jenis makanan lezat, seperti ayam yang dibakar dari bara arang sampai ikan mujair dengan nasi mengepul di atas daun pisang. Tak ada yang salah dengan semua ini, sampai sewaktu-waktu laki-laki itu datang, masih dengan kepala berbalut kain putih dengan noda darah. Kain ini lebih lembut bila diperhatikan dengan seksama, layaknya kain kafan yang biasa dipakai untuk membungkus jenazah manusia. Dia lalu duduk di kursi tepat di depan Doni. Mbak Pini seketika menunduk saat laki-laki ini datang. Tak ada percakapan apapun, semua hening dan begitu canggung. Sampai si laki-laki membuka lingkar kain di dagu yang menunjukkan mulutnya. Aroma busuk seketika tercium menyengat. Ia tidak bersuara, hanya duduk lalu melihat ke arah Mbak Pini. Seketika Mbak Pini seperti tahu apa yang dia mau. Ketika Mbak Pini pergi dari meja makan berjalan untuk menuju dapur, kini hanya tersisa Doni seorang diri dengan laki-laki misterius ini. Laki-laki itu hanya diam, melihat ke depan seperti melihat Doni yang sedang duduk. Konon sebelumnya Mas Jono sudah menyampaikan pada Doni bila dia harus menyadari dirinya sebagai anak asuh di tempat ini. Jadi dia tidak boleh mencari tahu tentang lelaki di hadapannya ini. Melihat fisiknya yang janggal, Doni sadar ia tak sudi mencari seluk-beluk perkara siapa bapak asuhnya ini. Sungguh hanya dengan melihat bentuk tubuhnya, Doni sudah dibuat merinding. Selain itu, di hari-harinya tak ada sehelai kain pun menghiasi badannya yang dipenuhi luka hitam. Tak lama kemudian Mbak Pini keluar dengan periuk tanah liat. Di atasnya terdapat secacah daging merah yang aroma amis darahnya masih tercium kental. Ketika Mbak Pini meletakkan benda asing itu di hadapan lelaki itu, Doni langsung tahu bila itu adalah si otak kambing mentah. Lelaki itu langsung melahapnya tanpa sejadah pun, membuat isi perut Doni bergerak naik. Hanya melihat saja Doni tak akan sanggup lagi makan dengan nyaman. Selama berhari-hari ke depan, ia menyesal sudah melihat hal ini di depan matanya sendiri. Lantas apakah kejadian ini adalah puncak dari segala teka-teki selama tinggal di tempat ini? Nampaknya semuanya baru saja dimulai. Karena lambat hari, Doni mulai penasaran siapa sosok di balik buntalan kain itu dan kenapa dia hanya tinggal seorang diri di tempat ini. Pada suatu malam Doni sedang tertidur lelap. Saat dari luar kamarnya dia mendengar suara Mbak Pini sedang menangis. Doni terbangun, sejenak mencoba untuk mendengarkan sekali lagi suara itu. Dan benar saja tangisan yang memilkan itu perlahan-lahan mulai menggoda dirinya. Bukan hal yang bijaksana sebenarnya. Rumah ini seperti semak belukar yang kadang harus Doni hindari. Ia sering melihat wanita berwajah tua yang berkeliaran dengan cara menyeret kakinya.
kadang berbentuk wujud tinggi besar dengan mata merah menyala. Namun entah kenapa tangisan ini memanggil. Iya, tangisan ini seperti memanggil-manggil dirinya, meminta agar Doni keluar dan menemuinya. Namun tetap saja, sekelibat pikiran bahwa Mbak Pini saja membenci kehadirannya. Jadi kenapa Doni harus repot-repot keluar, apalagi menjelajah di atas tanah wingit ini. Saat itulah Doni menyadari selain suara tangisan itu kian terdengar, ia mendengar deru napas di atas kepalanya. Saat itu Donila menyadari dari langit-langit kamarnya, sosok wajah wanita bermata putih menyeringai ke arahnya. Ketika pandangan mata mereka bertemu, sosok itu pergi. Doni pun melangkah keluar dari dalam kamarnya. Lorong panjang seketika terlihat. Dengan rasa penasaran yang sudah memuncak, ia berjalan lebih cepat dari biasanya. Dan setiap ia melewati sekat, suara tertawa cekikikan terdengar di balik kamar-kamar yang berpintu, seperti menertawainya. Tak hanya itu saja, dari jauh juga tergatang ada yang mengintip. Meski hanya setengah wajah yang bersembunyi, namun Doni seperti didorong agar mengikuti suara tangis menghibah itu yang mengarah untuk menuju ke ruang dalam tempat di mana laki-laki dan Mbak Pini biasa tinggal. Seperti yang Doni duga, langkah kakinya melambat saat menyusuri lorong yang didominasi kayu jati tua yang dipilin kasar. Aroma wangi bunga 7 rupa diselingi dengan kemenyan membuat Doni bergidik ngeri. Aroma tempat ini lebih kedingin dibandingkan segala penjuru yang ada dalam rumah ini. Doni terus berjalan meski setapak demi setapak. Ia menyusuri lorong yang penuh dengan keris dan guci-guci tua. Manakala ia sudah melewati beberapa pintu sebelum ke satu pintu utama, jendela yang ada di sudut jauh bagian kiri tiba-tiba terbuka dengan cara yang pelan. Doni mendekati ke jendela, lalu menengok pemandangan jauh yang ada di luar sana. Langit gelap dan jejeran pohon-pohon. Di bawahnya berdiri seorang wanita. Figurnya menyerupai Mbak Pini dengan pakaian berwarna putih. Namun Doni tahu yang di luar tak pernah boleh masuk. Doni menutupnya. Ia mendorong pintu utama. Dalam sanalah Doni melihat kamar tampak Mbak Pini tinggal bersama dengan si lelaki. Aromanya menyelubungi tempat ini. Doni masih mendengar suara tangisnya. Rupanya itu berasal dari atas ranjang yang diselimuti tirai transparan tempat Mbak Pini duduk. Ruangan ini lebih lebar dan besar dari ruang tempat Doni tinggal. Selain itu berbagai benda yang tak dapat dijelaskan menghiasi kamar ini. Doni memanggil Mbak Pini dengan panggilan Mbak seperti biasanya. Namun wanita itu tak menggubris dirinya. Mbak. Doni mendekat. Tak lama kemudian bulu kuduknya tiba-tiba berdiri. Entah kenapa atmosfer yang menyelimutinya lebih sinting sampai membuat Doni mengerut lehernya. Apalagi suara tangisan Mbak Pini perlahan-lahan berubah menjadi suara tawa cekikikan yang membuat Doni menjadi ragu. Doni masih berharap kalau Mbak Pini benar-benar memanggil dirinya. Namun sikap misterius Mbak Pini membuat bocah itu kebingungan. Dan seketika, sejengkal lagi dia berada di jangkauan wanita itu. Dari belakang sesuatu mencengkeram baju yang dia kenakan. Gak usah delok mas, Raini kulon iki elek. Jenengan ra bakal kuat ngawaske kulo. Damar badhe datang. Jenengan kudu singidan. Nek gak, damar bakal murung-murung. Tidak perlu melihat mas, wajahku berubah. Anda tidak akan sanggup melihatnya. Damar mau datang. Anda harus sembunyi. Kalau tidak, dia akan marah besar dan Anda bisa dalam bahaya. Doni tak tahu siapa yang melakukannya. Namun setelah mendengar suara itu, ia meringkuk di bawah ranjang. Ketika lelaki itu masuk, berjalan untuk menuju ke kursi nan jauh di depan meja yang mengepulkan aroma kemenyan itu. Doni terdiam sejenak sebelum lelaki itu mulai membuka kain yang membalut wajahnya. Tak ada yang menduga bila lelaki ini benar-benar tak dapat ditebak. Kini Doni sudah mengerti semuanya. Semua dan alasan kenapa mereka berdua ada di tempat ini. Di beberapa tempat di pelosok Jawa ada sebutan bagi sebuah fenomena kelahiran manusia dengan cara yang tidak lazim.
Dan di beberapa tempat itu hal ini disebut dengan ngaden. Ada pula yang menyebutnya cah ireng. Tapi baru kali ini Doni sadar bila ini semua merujuk pada hal yang sama. Semua sama persis dengan ciri si petuk mati. Tidak salah lagi, lelaki yang ada di hadapannya ini adalah seorang manusia yang lahir dari perut mayat yang sudah 100 hari mati. Pantas saja Doni merasakan firasat tak mengenakan sewaktu dekat dengan dirinya. Selain itu beliau tak banyak bicara. Hal itu dikarenakan separuh dari bibirnya terbuka dengan menampakkan bagian dalam rahangnya. Namun dari kesemua itu ada satu hal yang membuat Doni bergidik. Pada bagian anyit, yaitu titik tengkorak, pada kepala manusia yang ada di bagian belakang, ada benjolan yang berwarna kekuningan, menyerupai luka bernanah. Namun bila diperhatikan dengan seksama, seperti tulang yang menyambul keluar. Lelaki itu hanya diam saja, tak menyadari keberadaan Doni. Kepul asap dari atas panggung yang kecil di dalam kamar, masih menjadi fokus Doni. Layaknya orang ritual, ia beberapa kali menggoyang-goyangkan badannya ke kanan dan ke kiri. Sementara Mbak Pini layaknya wanita yang kosong. Ia menatap ke depan, tanpa melakukan apapun. Selembar kain, bukan kain yang sama, membalut kepalanya, melainkan kain dari dalam lemari kecil yang ada di sudut. Warnanya putih kusam karena debu. Ia mendekati Mbak Pini pelan-pelan. Tepat ketika beliau berdiri di samping Mbak Pini, tangannya nampak memijat bagian leher belakangnya, dan wanita itu baru bereaksi. Ia seperti ingin memutahkan sesuatu dari dalam perutnya. Doni masih tak bergerak sama sekali, napasnya pun enggan. Ia menahan semua itu sendirian. Suasana dalam kamar mendadak mencekam. Dari suara lilin yang ada di atas meja, tapi kecil itu bergoyang-goyang hebat sementara Mbak Pini mulai meraung kecil. Bagian mulutnya ada sesuatu yang berwarna kehitaman. Iya, Mbak Pini memutahkan itu di tepian ranjang tepat si lelaki berdiri. Si lelaki menekan bagian tengkuk Mbak Pini cukup lama sampai membuat Mbak Pini mungkin kehabisan cairan yang ada dalam perutnya. Barulah setelah mulai perlahan mereda, si lelaki melepaskan Mbak Pini. Ia mengusap tangannya dengan kain putih di tangannya yang lain. Sebelum ia membekap kepala Mbak Pini, mengikatnya dengan temali berwarna putih. Anehnya Mbak Pini seperti tak melawan sama sekali. Setelah itu barulah beliau pergi meninggalkan Mbak Pini. Di dalam kamar, Doni hanya termangu dalam diam. Diamnya tak dapat berkata apa-apa lagi. Sementara Mbak Pini cuma duduk, tapi kedua tangannya membelai-belai perutnya sendiri. Doni merasa ada yang janggal. Entah kenapa di kamar ini rasanya bulu kuduknya tiba-tiba berdiri. Kemana lelaki itu pergi? Kenapa Mbak Pini ditinggalkan dengan kondisi yang seperti ini? Saat membelai itu, Mbak Pini bersenandung. Suaranya lembut. Doni baru tahu Mbak Pini bisa bernyanyi lagu anak-anak. Doni lekas pergi. Sewaktu ia baru melangkah pergi, nyanyian lagu itu mendadak berhenti. Dia memandang ke tempat Doni dengan kepala tergedek. Doni belum pernah merinding saat itu, namun Mbak Pini yang melihat dengan kepala terbungkus kain hanya diam, seperti mematung. Doni pun beranjak pergi. Ia lekas meninggalkan tempat itu tanpa lagi bertanya apa yang sedang dilakukan oleh mereka. Sewaktu melangkah di lorong, Doni terlihat ketika di meja makan si lelaki duduk dengan 2 cangkir kopi yang sudah tersaji, seolah-olah beliau sudah menunggu kedatangan Doni. Dia tak banyak bicara, tak juga menyapa Doni. Bahkan nampaknya segelas kopi itu bukan untuknya. Tetapi ketika beliau melihat dalam-dalam mata Doni, ia menunjuk pintu kamar tempat Doni tadi pergi. Di sana masih terdengar lembut senandung yang dinyanyikan oleh Mbak Pini. Ruangan tempat Mbak Pini mendadak hening. Sunyi. Doni yang masih sangat kecil tidak mengerti apa-apa. Ia berdiri tak bergerak sama sekali dari tempatnya. Barulah kali pertama itu Doni mendengar suara seseorang yang menjerit dengan begitu kerasnya, seperti orang yang kerasukan, sangat-sangat keras. Lelaki itu menutup telinga dan Doni membawanya kembali ke kamarnya. Beliau menuntun bocah laki-laki itu tanpa sepatah kata pun. Setelah si petuk mati membuka pintu kamar itu, barulah Doni bisa melihat Mbak Pini sedang duduk sembari mengelus-ngelus perutnya yang terlihat semakin besar. Kepala Mbak Pini masih terbungkus kain berwarna putih kusam tersebut. Namun ada kejanggalan di mana pada beberapa titik bagian kepala Mbak Pini terlihat kalau kain itu dinodai tetesan darah yang nampaknya berasal dari kepala Mbak Pini sendiri. Doni hanya bisa terdiam mematung menyaksikan hal itu. Ia tidak dapat berbicara sedikit pun.
Setelah itu barulah si petuk mati mengangkat tubuh Mbak Bini, menggendongnya di atas punggungnya sembari membawa tubuhnya Mbak Bini entah pergi kemana. Mimik wajahnya terlihat ke tempat Doni yang sedang berdiri. Meskipun ia tidak berbicara sedikitpun pada Doni, namun nampaknya ia memberi gestur agar Doni mengikuti dirinya. Aura orang ini benar-benar membuat sekujur tubuh bergidik ngeri. Di dekat rumah memang ada setilik jalur untuk menuju hutan lebat di bawah lereng kaki gunung. Petuk mati ini berjalan dengan langkah kaki yang tenang. Tanpa menggunakan alas kaki, beliau bisa tahu harus berjalan kemana, menghindari batu kerikil dan tanah berlumpur. Menyusuri setapak demi setapak jalan sampai akhirnya mereka sampai di sebuah gubuk lain yang berada tepat di bawah kaki pohon beringin yang cukup besar. Anehnya selama petuk mati membawa Mbak Bini yang kepalanya masih dibalut dengan kain itu, Mbak Bini sama sekali tidak menunjukkan gestur melawan. Doni pun sama saja, ia benar-benar menurut apa yang diberitakan oleh si petuk mati itu. Di dalam gubuk itu, si petuk mati kemudian membawa Mbak Bini masuk. Gubuk ini jauh lebih kecil jika dibandingkan rumah sebelumnya. Di dalamnya hanya ada satu ruangan dengan ranjang kayu biasa, dengan api yang menyala dari sebuah petromax yang tergantung di atas dinding. Selain ranjang kosong tanpa ada apapun di atasnya, ada sebuah meja kayu dengan banyak sekali ulin dan berbagai bumbu dapur seperti bawang putih, bawang merah, cabai, dan lain sebagainya. Mbak Bini dibiarkan berbaring di sana, sementara si petuk mati itu nampak membuat sesuatu dari berbagai tanaman serta bunga-bungaan yang tersaji di atas meja. Tak lama kemudian Doni bisa mendengar jika Mbak Bini terengah-engah, seperti kesulitan bernapas di bawah kain kusam itu. Mungkin saja Mbak Bini sedang kesakitan akibat kain yang menutupi kepalanya. Tapi si petuk mati seperti membiarkannya begitu saja. Doni juga tidak berani berbuat apa-apa. Ia takut jika melakukan sesuatu, petuk mati akan menghukumnya. Tahu kalau Doni tidak tega. Si petuk mati kemudian memberikan gestur pada Doni untuk pergi. Ia menyuruh anak itu untuk mengambil air di sumur yang ada di belakang. Doni awalnya ragu apakah dia berani untuk berjalan keluar saat malam gelap seperti ini. Apalagi tempat ini nampak mengerikan dan ia juga sedang ketakutan. Namun melihat sorot mata kosong dari si petuk mati membuat Doni tidak memiliki pilihan lain selain melaksanakan perintahnya. Ia dengan segera melangkah keluar dari pintu gubuk dan langsung melihat semak belukar dengan banyak sekali pohon-pohon yang tinggi besar. Sejauh mata memandang, Doni berjalan hanya menggunakan alas kaki karet yang sudah usang. Ia menghindari tanah berlumpur dan batu kerikil. Selama ia menyusuri jalan, Doni merasa mendengar suara kendang dari kejauhan, seperti ada yang sedang mengadakan hajatan yang tidak jauh dari tempat dia berada. Doni terus berjalan dan berusaha mengabaikannya, hingga akhirnya sampailah dia di sebuah sumur kecil yang nampaknya sudah lama tidak digunakan. Doni cepat-cepat meraih timba dan segera menurunkannya untuk mengambil air yang ada di dalamnya. Selama ia berada di sana, entah kenapa badan dan leher Doni tiba-tiba merinding. Tak hanya itu saja, bulu kuduknya berdiri, merasakan sesuatu yang tidak mengenakan. Bahkan Doni tidak berani melihat ke sana kemari karena perasaan takut yang tiba-tiba meluap begitu saja. Doni fokus pada tali yang mengikat timba dan mendengarkan suara kemruyuk air saat menyentuh kedalaman. Dengan perasaan lega, Doni menariknya perlahan. Suara gendang, kending, dan tabuhan gamelan masih terdengar dari kejauhan, namun Doni berusaha abai dengan suara-suara asing itu. Hingga timbul suara lain yang membuat sekujur tubuh Doni tidak bisa bergerak dengan normal. Suara itu tidak lain adalah suara tali tambang yang seperti ditarik-tarik dari bawah ke dalaman sumur. Doni menatap tali itu bergerak-gerak dengan sendirinya. Ada perasaan ingin melihat. Doni pun mendekati sumur. Perlahan-lahan ia berusaha menjaga keseimbangannya agar tidak tergelincir. Dan saat Doni melihat ke lubang yang sepenuhnya hitam itu, Doni tidak bisa melihat apa-apa. Ia termangu sebentar sebelum "Minggat!" jerit suara wanita keluar dari dalam sana. Doni bergegas pergi. Ia dengan langkah sembayangan membawa air, berusaha pergi dari tempat itu. Meski sekilas Doni sempat melihat seorang wanita berambut hitam yang keriting panjang.
Ia sedang berdiri di antara air yang hanya setinggi dadanya. Ia sedang menimang janin di tangannya. Sampailah Dodi di depan gubuk. Entah kenapa tempat ini benar-benar tidak nyaman. Meski sendirian, Doni merasakan kalau ramai sesuatu mengawasinya dari segala penjuru. Bulu kuduk pun tidak henti-hentinya berdiri. Doni segera mengetuk-ngetuk pintu dan memberikan air yang Doni bawa ke petuk mati. Laki-laki itu tidak berbicara. Ia hanya melihat air yang Doni bawa kemudian menutup hidungnya. Doni pun melihat ke tempat air dan betapa terkejutnya melihat air yang sebelumnya jernih tiba-tiba menjadi keruh. Keruhnya ini seperti ada genangan darah yang bercampur. Untungnya si petuk mati tidak protes. Ia membawa air itu menaburinya dengan bunga kemudian membawanya ke tempat Mbak Pini sedang duduk di atas ranjang. Sedangkan wanita itu masih sama. Ia duduk dengan tenang, kepalanya masih dibalut kain kusam. Pemandangan ini terlihat ganjil. Petuk mati kemudian mengguyur tubuh Mbak Pini, menggosok tangannya berkali-kali, membiarkan wanita itu merasakan dinginnya air malam-malam. Sebelum suara kendang dan gamelan yang sempat didengar tadi, kali ini semakin intens, seolah para penabuhnya berada di luar gubuk ini. Petuk mati kemudian membuang kain yang menutupi tubuhnya, menunjukkan kulitnya yang nyaris berwarna hitam legam. Doni tidak tahu apa yang terjadi, namun dari gestur tubuh si petuk mati, nampaknya ia terlihat cemas. Beberapa kali ia sedang mencari sesuatu, meletakkan benda-benda janggal, seperti batang tebu, potongan bambu kuning. Bahkan beberapa kali dia melemparkan semacam bubuk garam ke tembok. Dan disinilah Mbak Pini yang sebelumnya tidur tiba-tiba duduk dengan posisi menunjuk Doni. Anak itu seketika merinding. Petuk mati kemudian menyeret tubuh Doni membawa anak itu berada di samping Mbak Pini. Selepas itu barulah si petuk mati berdiri di depan Mbak Pini. Beliau kemudian membentangkan kedua kakinya. Doni bisa melihat laki-laki itu memasukkan kedua tangannya ke dalam bagian intim. Suara gamelan kian bertambah semakin keras membuat Doni merinding luar biasa. Ada sesuatu yang sedang dilakukan oleh petuk mati. Anaknya Mbak Pini hanya duduk dengan kepala masih dibuntal kain. Tidak ada jeritan ataupun penolakan. Tak lama kemudian dari tembok kayu terdengar suara ketukan yang intens, seperti diketuk oleh berpuluh-puluh orang secara bersamaan. Doni yang berdiri di samping Mbak Pini pun mulai khawatir. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di tempat ini? Tak lama kemudian petuk mati menarik sesuatu dari kedua kaki Mbak Pini. Sesuatu yang dibawa di tangannya nampak seperti segumpal darah yang berwarna merah. Merah sekali dengan temali yang panjang dan masih terhubung dengan Mbak Pini. Doni membuang wajahnya ketika menyaksikan hal ini. Entah apa yang dilakukan oleh si petuk mati selanjutnya, karena segumpal daging itu ditutupi oleh kain yang sebelumnya petuk mati itu pakai. Sesuatu itu benar-benar ditutupi keseluruhannya. Bahkan Doni tidak bisa melihat setitik pun daging yang masih dipenuhi oleh darah segar. Laki-laki itu meletakkannya di atas meja dengan diikat menggunakan tali. Kemudian ia mengikat tubuh Mbak Pini dengan tali lain di atas ranjang kayu itu. Barulah si petuk mati berbicara dengan Doni. Suaranya terdengar terbata-bata sampai Doni tidak mengerti perkataannya. Untungnya Mbak Pini seperti tahu apa yang coba dikatakan oleh si petuk mati itu. Di bawah kain yang membungkus kepalanya, Mbak Pini seolah bisa mengerti apa yang coba disampaikan oleh laki-laki itu. Semalam, kata Mbak Pini mengikuti kalimat si petuk mati. Semalam saja di sini. Jangan lepas kain anak itu. Jangan lepas penutup kepala istriku juga. Jaga mereka agar tidak terhubung satu sama lain. Jangan biarkan ada yang bersuara. Jangan buka pintu. Tetap di sini sampai malam besok saat saya sudah kembali. Malam itu petuk mati kemudian keluar. Ia pergi begitu saja tanpa memberitahu apa yang terjadi jika Doni tidak bisa menjaga pantangan itu. Laki-laki dewasa meninggalkan anak kecil sendirian. Doni hanya meringkuk di samping ranjang Mbak Pini saat Mbak Pini tiba-tiba tertawa cekikikan benar. Di gubuk kecil bersama dengan wanita yang mentalnya tidak stabil. Kemudian ditinggal dengan sesuatu yang dibungkus dengan cara yang janggal.
membuat Doni awalnya hanya bisa meringkuk di sudut ruangan. Sementara dari luar gubuk, ketokan dan tabuh gamelan masih terdengar. Lama sekali bocah malang itu mendengarkan suara-suara tawa cekikikan, ketokan di tembok samping, sampai gemersak sesuatu yang diikat sepanjang malam. Hal ini membuat perlahan dirinya goyah. Ia ingin melihat segumpal daging itu lagi, tapi petuk mati melarangnya. Jadi ia kebingungan. Tapi yang namanya anak kecil, rasa penasaran tetaplah rasa penasaran. Ia berdiri dari tempat duduknya, kemudian berjalan untuk menuju ke bungkusan tempat petuk mati mengikat benda erat janggal itu. Bocah itu mencium aroma amis darah. Bagaimana Doni bisa tahu? Karena ia cukup mengenali aroma ini dari bangkai yang selalu dibawa pulang oleh petuk mati. Hanya saja manis darah ini tidak seperti amis darah dari binatang. Ini seperti amis darah dari manusia. Bocah itu tahu di mana petuk mati menyembunyikan bilah pisaunya. Maka ia mengambilnya dengan langkah kecilnya. Bocah itu mulai menggesek bilah tajam pada tali dan sesuatu yang ada di dalamnya bergerak dengan garut yang lembut, membuat Doni seperti menahan napasnya. Aroma amis semakin tercium menyengat sementara suara-suara itu masih berputar-putar di sekeliling rumah. Tanpa sadar Doni melihat ke tempat Bapini yang saat ini melihatnya dalam posisi duduk. Benar wanita itu bisa melepas tali yang mengikat tubuhnya dengan kepala masih dibungkus. Wanita itu hanya duduk dan melihat ke tempat Doni sambil menggelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan dengan gerakan yang sangat janggal. Doni hanya bisa diam mematung. Ia menelan ludahnya. Apa yang baru saja dia lakukan seperti kebodohan yang sudah diatur. Anehnya, Bapini tidak bergerak sama sekali. Ia benar-benar hanya duduk saja dan seperti biasa melihat keberadaan Doni. Bocah itu kembali pada gumpalan yang di hadapannya. Dengan sedikit menggunakan otot ia berhasil membuka benda itu jatuh ke atas meja. Setelah sebelumnya dalam posisi tergantung, kini Doni bisa melihat sesuatu yang ada di dalamnya menggeliat. Napasnya terasa semakin berat karena entah perasaan macam apa yang sekarang ada di dalam dadanya. Doni kemudian memotong pengikatnya dan kain itu terbuka dengan sendirinya seperti yang Doni duga. Sesuatu yang ia bayangkan itu benar-benar janin manusia, hanya saja dalam bentuk paling ganjil yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Seperti segumpal daging yang tak berbentuk, memiliki 2 kaki dan 2 tangan tapi dipenuhi guratan yang tidak rata. Sekujur tubuhnya terus mengeluarkan darah. Semua mengalir dari pori-pori kulitnya. Tapi yang paling menakutkan dari semuanya, janin malang itu tidak memiliki mata, hanya lubang hidung dan mulut kecil yang tidak sempurna. Cukup lama Doni melihat janin gumbal itu, sampai tanpa Doni sadari, kedua bahunya digenggam oleh tangan Bapini yang seperti sedang mengamati janin itu. Doni terkesiap. Ia menadahkan kepala melihat wanita itu tertawa kecil. Sekujur tubuh Doni tiba-tiba saja merinding dibuatnya. Bapini mengambil janin itu membawanya ke atas ranjang, seperti sedang menimang-nimang. Doni masih tak bergerak dari tempatnya. "Nak, merene," kata wanita itu kepada Doni. Bocah itu menggelengkan kepalanya. Tapi Bapini terus melambai-lambaikan tangannya. Doni yang tidak punya pilihan lain mendekat malu-malu. Ia menghindari tatapan langsung dengan janin yang di pangkuannya itu. "Cah ganteng, anake ibu, ayu yo." Doni terpaksa melihat bentuk bibirnya yang kecil. Selaputnya seperti tidak sempurna. "Ibu iso njaluk tolong buka no kain iki, ben ibu iso ndelok anake ibu luwih jelas." Doni tertuju pada kain yang berwarna kusam dengan darah yang sudah lama mengering di sana sini. Doni baru menyadari jika pada kain yang menutup kepalanya Bapini hanya diikat dengan 1 tali yang mengikat di leher. Doni tentu saja tidak langsung mau melakukannya, tapi Bapini mencondongkan puterinya, membuat janin itu menjejak-jejakkan kaki dan tangannya. "Buka anak, rapopo, stiluk to ae." Doni meski awalnya tidak akan pernah menuruti kata Bapini, tapi anehnya ia akhirnya menurut. Ia buka pelan-pelan tali pengikatnya yang nampaknya dari sobakan kain yang sama. Setelah selesai membuka kain, Doni melepas kain penutupnya.
Ia buka secara perlahan hingga bagian dagu dan bibirnya terlihat. Saat itu Doni menyadari jika kulit wajah Mbak Bini nampak berbeda. Teksturnya keriput seperti kulit nenek-nenek tua. Bahkan giginya kuning dengan ukuran yang lebih besar. Ia sepertinya Mbak Bini menyadari jika Doni malang sudah tahu, sehingga ia sempat menyerangnya sedikit. Di situ Doni mengurungkan niat untuk membukanya, tapi dasar Mbak Bini sudah berbeda. Ia bisa melepas penutup kepala itu sendirian. Satu tangan Doni dicengkram sangat kuat. Doni tentu melawan. Ia benar-benar ketakutan, tapi dasar tenaga anak-anak tidak akan sanggup untuk melawan tenaga orang dewasa. Kepala Doni dibelai dengan lembut sebelum ia membisiki, "Nurut ae nak, rapa kalau nasi ciloko." Sepanjang malam Doni menemani Mbak Bini menyusui janin yang diselimuti dengan kain itu. Doni tidak tahu lagi harus merasa mual atau takut. Mbak Bini pun tidak mencelakai seperti yang dibayangkan sebelumnya. Ia justru membelai Doni sampai akhirnya bocah itu tertidur. Saat Doni terbangun dari tidurnya, ia melihat seseorang sedang duduk di bawah kakinya. Petuk mati rupanya sedang melihatnya. Kali ini Doni bisa melihat wajahnya dengan jelas. Sorot matanya yang entah marah atau apa benar-benar tidak bisa ditebak. Ia melihat Doni dengan mata nanar. Laki-laki itu kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya sebelum mengangkat bocah malang itu. Doni sempat melawan, tapi tenaga petuk mati jauh lebih besar bahkan dari Mbak Bini sekalipun. Di malam yang gelap gulita itu, laki-laki itu membawanya pulang ke rumah. Dan di rumah itu Doni bisa melihat Mbak Bini terbujur di atas lantai, di atas jarik yang dibentangkan. Wajahnya nampak pucat. Sementara di sampingnya ada kandang ayam tempat janin yang sebelumnya Doni lihat kini menyerupai bayi. Hanya saja bayi itu tetap saja cacat. Tidak ada yang tahu alasan kenapa bayi itu diletakkan di bawah sangkar ayam. Tapi petuk mati seperti melakukan sesuatu yang benar-benar Doni tidak mengerti. Ia hanya duduk sambil menghisap tembakau melihat Mbak Bini terus-menerus sebelum ia memanggil Doni untuk mendekat. Saat Doni mendekat, petuk mati membuka lebar-lebar mulutnya. Rupanya terjawab sudah jika lidah laki-laki itu sebelumnya dipotong entah oleh siapa. Petuk mati kemudian menunjukkan anak yang ada dalam sangkar, kemudian menunjuk dirinya. Doni pun sadar apa yang dimaksudkan. Janin cacat itu bisa jadi jika dibiarkan hidup akan menderita sama seperti si petuk mati ini. Apakah itu berarti maksud kata petuk mati itu lahir dari rahim seorang bahu lawean? Meskipun Doni tidak mengatakannya, petuk mati seperti tahu kalau Doni sudah mengerti maksudnya. Tak berselang lama, pintu rumah diketuk oleh beberapa orang yang dulu pernah Doni lihat. Orang-orang dengan sarung tersampir di tubuhnya. Orang-orang ini berjalan masuk kemudian melihat Mbak Bini. Mereka semua nampak berkumpul di rumah ini. Entah apa yang akan mereka lakukan. Sampai tengah malam tidak ada yang melakukan apa-apa. Semuanya hanya diam kecuali janin yang cacat itu mulai bisa menangis seperti bayi normal pada umumnya. Hanya saja suaranya terdengar aneh, seperti tertahan akibat tenggorokannya yang kemungkinan berbeda pada janin yang normal. Selepas tengah malam, orang-orang yang paling ditunggu akhirnya datang. Sebuah mobil yang sudah lama Doni tidak pernah lihat baru saja tiba. Mas Jono datang dengan wajah yang tidak bisa ditebak. Beliau melihat Mbak Bini kemudian melihat si petuk mati sampai ke janinnya di dalam sangkar ayam. Orang-orang itu mengajak Mas Jono keluar. Mereka saling bicara satu sama lain. Nampaknya Mas Jono sudah mendapatkan hak untuk mencari jalan keluar dari kesalahan yang sama sekali tidak mereka pikirkan. Beberapa kali, Mas Jono juga melihat Doni dengan tatapan yang tidak senang. Setelah berdiskusi lama, Mas Jono pun mengangguk. Beliau kembali masuk dan akan menerima segala resikonya. Petuk mati itu berdiri. Ia membawa janin itu di tangannya, menyelimutinya, kemudian membawa Doni ikut pergi bersama dengan orang-orang yang lain. Mereka semua lagi-lagi masuk ke dalam hutan, sementara Mas Jono masih tinggal di rumah ini bersama dengan Mbak Bini. Doni sebenarnya ingin menolak, tapi orang itu memaksanya untuk ikut. Di gubuk yang sama, hanya saja di belakang pohon beringin, Doni ditunjukkan sesuatu. Sepetak lahan dengan petakan nisan kayu, berbaris sejauh mata memandang. Ada puluhan petak dicancapkan tanpa ada nama-nama pada kayu-kayu itu. Ukurannya tidak lebih panjang dari janin yang dibawa petuk mati.
Beberapa orang kemudian membawa daun pisang, melemparkannya ke salah satu lubang galian. Doni menyaksikan setiap gerak-gerik yang dilakukan oleh orang-orang ini. Rasa-rasanya dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Doni berharap hal itu tidak akan terjadi, tapi petuk mati melakukannya. Ia membawa janin itu turun, meletakkannya begitu saja, menutupinya dengan daun pisang. Tak berselang lama tanah mulai dijatuhkan satu persatu, menutup lubang itu. Doni kemudian dipaksa untuk meminum sesuatu yang kental seperti lendir. Tenggorokannya bisa merasakan rasa pahit yang teramat sangat, seperti dibakar sampai badannya lemas. Barulah dia dibiarkan jatuh di atas tanah yang sama, dan dia bisa mendengar suara bayi yang menangis. Sebelum Doni mendengar suara bayi menangis, ia mendengar omongan itu berkata, "Bawa lari ibu keluar dari hutan. Jangan dengarkan apapun yang tidak kamu kenal. Di hutan semuanya pembohong." Doni bangun di atas kuburan yang baru saja digunakan untuk mengubur janin cacat itu. Dan sekarang, di setiap patek nisan yang Doni lihat seorang wanita, masing-masing sedang menimbang bayi mereka masing-masing. Begitu mereka sadar dengan kehadiran Doni, mereka mengatakan satu hal yang sama. "Nak, iki ibu, kawon ibu mulai." Doni tentu saja ketakutan, karena setiap batu nisan ada seorang wanita yang duduk, ada pula yang berdiri. Mereka semua memiliki rupa dan wajah yang berbeda satu sama lain. Hanya satu kesamaan yang membuat Doni bergidik ngeri. Senyuman mereka terlihat seperti senyuman menyeringai yang dipenuhi tipu daya. Bulu kuduk dan sekujur tubuh Doni merinding melewati nisan-nisan itu. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan di tempat ini. Pohon beringin pun dipenuhi oleh mereka-mereka yang lain yang seperti menertawai. Doni terus berjalan tanpa terasa bocah malang itu sudah berada di puncaknya. Doni terus berjalan sendirian di bawah kaki-kaki pohon. Doni menyusuri jalan setapak sendirian sampai akhirnya dia mendengar Mbak Pini sedang duduk di salah satu nisan. Ia sedang menimang bayi. Mbak Pini menyanyikan tembang yang pernah Doni dengar dulu. Bocah itu mendekatinya. Ia kemudian mengatakan kalau disuruh membawa beliau pergi, tapi Mbak Pini menggelengkan kepalanya, menolak dan memilih bersama bayinya. Doni melihat bayi itu memang seperti bayi biasa, tidak seperti janin cacat yang sebelumnya dia lihat. Tapi Doni juga tidak tahu cara membujuk orang itu. Bahkan saat membahas keluarganya, Mbak Pini pun juga menolak. Bahkan ada saatnya wanita itu marah dan mengancam bahwa ia tidak bisa dipaksa menyukai anak bukan yang darah dagingnya. Doni pun akhirnya pergi dari tempat itu sendirian. Banyak dari mereka yang berkata kalau dia ibunya, memintanya agar dibawa. Doni hanya menunduk berusaha tidak mendengarkan. Bahkan saat bocah itu keluar dari sana sendirian, Doni hanya menggelengkan kepalanya kalau Mbak Pini suka berada di sini. Orang-orang itu pun tidak berkata apa-apa. Tapi Mas Jono yang kemudian menemui Doni mengatakan, kalau saja Doni menurut dan tidak melakukan hal sial, seperti melihat petuk mati yang lahir dari rahim Mbak Pini, semua tidak akan serumit ini. Sekarang tidak ada yang bisa dilakukan. Setelah janin cacat itu dikubur, petuk mati akan terus berada di sana, di kuburan itu, berpuasa sendirian. Tapi Mbak Pini juga tidak bisa pulang. Mas Jono pun tidak mengatakan apapun lagi, kecuali ada keajaiban Mbak Pini bisa menemukan jalan pulang. Tapi hal itu tidak akan pernah terjadi. Mas Jono juga mengatakan kalau bayi-bayi yang Doni lihat itu adalah janin-janin dari Bahulawayan yang pernah meminta tolong sama si petuk mati ini. Kebanyakan dari mereka bisa melewati masalah ini karena kusen mereka yang memang tidak seceroboh Doni. Salah Mas Jono juga memilih Doni yang belum akil balik, tapi keadaan sudah memaksa dan semua orang sudah terjadi. Sekarang tidak ada lagi yang bisa Doni dan Mas Jono lakukan. Mereka harus membawa Mbak Pini pulang. Bagaimanapun wanita itu masih hidup, hanya saja belum bisa pulang. Mas Jono pun mengatakan kalau Doni mungkin lebih baik tidak melanjutkan menjadi anak angkat Mbak Pini. Tapi rupanya keluarga Mbak Pini berpikiran lain. Meskipun keadaan sudah menjadi seperti ini, tapi keluarga Mbak Pini masih ingin mengangkat anak Doni. Mas Jono pun tidak memaksanya. Selama tumbuh di keluarga Mbak Pini, Doni yang mengurus beliau. Wajah Mbak Pini saling murung seperti orang yang melamun. Kadang seharian beliau hanya duduk di kamar memandang jendela dengan tatapan yang kosong.
Kadang ia duduk sambil menimang bayi dan senandung sendirian. Tapi pada suatu malam Doni merasakan angin berhembus melewati tubuhnya. Doni turun dari ranjang, mencari dari mana firasat buruk itu datang. Rupanya Doni melihat sekilas ada yang sedang berjalan di lorong sendirian. Sosok yang Doni lihat ini terlihat familiar. Sosok ini masuk ke dalam kamar Bapini tengah malam seperti itu. Dan benar saja Doni mengikuti. Doni dibuat terkejut saat menemukan Bapini sedang duduk menatap dirinya sembari menyeringai. Beliau mengelus-ngelus perutnya yang sudah membesar hanya dalam waktu 1 malam. Bapini kembali mengandung, dan itu adalah anak yang paling ditunggu. Orang-orang yang selama ini menemani Petuk Mati kemudian berkata, kalau anak itulah yang akan menjadi pembayar setelah apa yang Petuk Mati kerjakan. Mas Jono juga terlambat menceritakan ini. Beliau tidak menyangka Bapini bisa pulang. Jadi maksudnya karena kesalahan yang dilakukan Doni, Petuk Mati mengambil resiko jalan lain, yaitu meminta anak dilahir dari rahim Bapini. Anak ini, itu anak yang dulu gagal dilahirkan. Ada alasan yang tidak bisa dijelaskan kenapa Petuk Mati menginginkannya, dan karena hal itu, Bapini menjadi gila. Dan begitulah Doni menceritakan kalau sampai saat ini, ia menyimpan rasa bersalah, dan ia tidak pernah meninggalkan keluarga ini. Bahkan sampai saat cerita ini ditulis. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.